Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema penyampaian visi, misi dan juga program bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 2. Kita masih bersama juru bicaranya, Abang Sudi Sumberta-Simmer Mata. Kita lanjutkan Bang pembahasannya. Siapa Dinda? Terakhir tadi sampai di titik pada pengamatan yang dilakukan oleh Paslon 02 bahwa kita Bengkulu punya track record pemimpinnya selalu bermasalah, ya, sehingga akuntabilitas daripada birokrasi ini menjadi bermasalah. Yang ingin saya tanyakan, apakah hari-hari ini ke tengah ke bawah nih Bang birokrasinya, kalau atasnya udah clear, sudah diperjelas juga oleh Abang tadi, apakah situasinya masih harus menjadi perhatian khusus sehingga harus dituangkan di dalam program ini Bang? Selalu Adinda itu harus menjadi perhatian khusus karena kontinu pembangunan itu kan terus berlanjut. Ini bukan bicara hanya pemerintah provinsi tentu membangun Bengkulu. 9 kabupaten 1 kota ini masing-masing punya bupati, ada wali kotanya. Di bawah kabupaten itu ada kecamatan dan desa yang juga harus kemudian dicek, diklirkan bagaimana kemudian penggunaan anggaran ini di masing-masing. Oleh karena itu selalu dikatakan oleh Pak Gubernur, Pak Rohidin Mersa, bahwa sebagai gubernur harus menjamin komunikasi yang baik. Baik itu antara gubernur dengan seluruh bupati dan wali kota, ataupun kemudian ke bawah lintas kecamatan dan desa, untuk mengawasi penggunaan anggaran yang ada. Gubernur punya hak prerogatif sebagai wakil pemerintah pusat untuk kemudian memberikan rekomendasi atau kemudian tidak memberikan rekomendasi kepada hal-hal tertentu yang dianggap strategis untuk membangun Bengkulu. Tapi ketika ditanya apakah ini masih menjadi harus concern utama, saya katakan kunci salah satu pembangunan Provinsi Bengkulu bisa maju adalah pemerintahan yang bersih. Dan Pak Rohidin sudah membuktikan itu. Oke, dan itu dirasa oleh Paslon 02 jauh lebih baik daripada sebelum. Jauh lebih baik daripada sebelumnya. 3 kali berturut-turut gubernur kita pernah tersangka. Tidak perlu kita sebutkan namanya siapa. Kalau kemudian tidak pandai mengelola birokrasi sebesar ini, mungkin juga Pak Rohidin bisa terjegal dengan itu. Tapi bisa dilihat di bawah, bisa dilihat di anak buahnya. Responnya seperti apa, kondusivitasnya seperti apa. Adinda boleh lihat, kepala dinas tidak sedikit-dikit ganti mutasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada fokus dari masing-masing OPD yang dilakukan, yang diingatkan oleh Pak Gubernur untuk dikerjakan oleh anak buahnya. Dan itu harus menjadi concern yang dilanjutkan oleh Pak Rohidin dan Ibu Meriani. Oke, dan itu bisa dilihat dari track record yang sudah tentunya dilakukan oleh Bapak Rohidin Mersa. Gubernur yang bersih harus dilanjutkan. Seperti itu Adinda. Oke, karena sebelumnya tidak bersih nih ya Bang. Jadi ini tidak bersih, dan Adinda harus tahu, bukan hanya gubernur, tapi ada juga wali kota yang periode pertama juga sudah tersangka. Kan begitu. Nah, kita mau berharap apa dengan kepemimpinan kalau mengalami status permasalahan secara hukum? Adinda bagian dari anak hukum, dulu kuliah sama dengan saya gitu loh. Kita orang hukum, untuk memutuskan tersangka itu juga minimal 2 alat bukti. Kebetulan saya advokat Adinda. Itu tidak ujuk-ujuk bisa menjadi tersangka. Bicara kemudian proses penegakan hukumnya lain, itu lain hal dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa pilih gubernur yang bersih. Lihat rekam jejaknya, apakah di antara kedua calon ini, baik itu nomor 2 ataupun sebelah, ada masalah secara hukum atau tidak. Seperti itu Dinda. Oke, kita move ke topik tadi sempat tertunda. Siap. Hadirnya Ibu Meriani sebagai calon wakil gubernur. Betul. Kira-kira akan seberpengaruh apa dengan latar belakang yang cukup berbeda? Seorang birokrasi, Bapak Rohidin, seorang birokrasi yang sudah dijelaskan Abang tadi. Kemudian juga Ibu Meriani dengan latar belakang beda. Adinda boleh lihat, dulu Pak Rohidin dengan Pak Rosjonsah sama-sama birokrat. Sudah maju Bengkulu. Tapi Pak Rohidin sadar, pada titik tertentu ada kelemahan yang harus dimaksimalkan. Dalam bidang apa itu? Kemandirian dan ruang gerak ekonomi.
Maka dipilihlah Ibu Meriani. Saya tadi katakan Adinda bahwa Pak Rohidin itu birokrat handal, pasangannya pengusaha handal. Tentu kalau kemudian ditanya bagaimana kontribusi Ibu Meriani, saya ingin sampaikan bahwa jauh sebelum Ibu Meriani jadi kandidat wakil gubernur itu beliau sudah berbuat untuk Bengkulu. Salah satu bukti Adinda, kita bicara misalnya pulau terluar di Provinsi Bengkulu, Enggano. Enggano itu dulu susah akses BBM satu harga. Kalau BBM susah didapatkan atau mahal, sembako pasti mahal. Barang-barang yang lain mahal. Kenapa? Produktivitas, kemudian ruang gerak ekonomi itu sangat menentukan BBM itu. Tapi kemudian Ibu Meriani dengan kecintaannya Bengkulu, kenapa selalu saya katakan kecintaannya Bengkulu? Adinda, di dunia bisnis itu pasti kita bicara untung. Ibu Meriani selalu sampaikan itu. Tapi Ibu Meriani membangun SPBU di Enggano itu bukan semata-mata bicara untung. Kenapa? Jaraknya itu jauh Adinda. Kita naik kapal, bawa minyak sampai ke Pulau Enggano itu bisa sekitar 10 jam. Belum tentu untung. Bisa jadi remis atau bisa jadi minus. Tapi itu bicara tentang panggilan Ibu Meriani kepada Bengkulu bahwa BBM satu harga itu harus ada di semua wilayah Provinsi Bengkulu. Sehingga kemudian beliau bangun SPBU di situ. Hari ini Adinda bisa lihat. Dengan kemampuan Pak Rohidin membangun Enggano, dengan masuknya Ibu Meriani meningkatkan iklim investasi di Enggano, Enggano hari ini paling tidak satu hal, punya BBM satu harga. Kita masuk kepada wilayah Bengkulu Selatan Adinda, itu kontribusi Ibu Meriani. Di Kecamatan Ulumana, dulu itu tidak ada SPBU. Tahun 2024 ada aspirasi dari masyarakat ketika putri beliau maju sebagai DPD RI. Ibu, masyarakat sampaikan apa? Kita tidak mau dengan janji. Bolehkah kita kemudian request lebih dulu sebelum kemudian anak ibu duduk? Ibu Meriani tanpa pikir panjang bicara kecintaan bagi Bengkulu. Anda boleh lihat di Ulumana hari ini ada SPBU. Boleh Adinda cek, compare, bandingkan apa komentar masyarakat di sana setelah dan sebelum adanya SPBU. Sebelum itu mereka kemudian susah mencari SPBU karena harus ke kota mana. Ya kalau ada Adinda, kalau antrinya panjang, bagaimana kemudian ruang gerak ekonomi itu tersendat karena hanya cari BBM. Atas dasar masyarakat, aspirasi masyarakat dan membangun itu tidak mudah Adinda. Butuh konektivitas pusat, butuh anggaran. Dan itu dilakukan oleh Ibu Meriani. Maka sama dengan ini, maju sebagai wakil gubernur, Ibu Meriani selalu sampaikan, saya tidak pernah kepikiran bahwa 2024 November ini akan berkontestasi pada pilkada. Beliau selalu sampaikan itu. Saya kebetulan Adinda sering ikut turun Ibu. Baik kita ke Kabupaten Mukomuko, baik itu kemudian ke Bengkulu Utara, kita ke Seluma dan lain sebagainya. Ibu selalu sampaikan, Bapak Ibu, saya tidak pernah kepikiran maju pada pilkada 2024 ini. Tapi satu hal yang kemudian menjadi pertimbangan besar saya, di usia saya yang kemudian semakin tua, dengan kontribusi yang sudah saat ini dia milikin, panggilannya adalah kecintaan bagi Bengkulu. Konektivitas yang sudah didapatkan hari ini harus dituangkan. Tapi harus sadar Adinda, kalau Ibu Meriani mengabdi bagi Bengkulu, kalau hanya dengan Toyotanya tentu tidak cukup. Berefek hanya mungkin kepada karyawan dan nasabah. Sesekali ada CSR, Corporate Social Responsibility yang kemudian dibangun oleh Ibu Meriani. Kalau kemudian dengan SPBU-nya mungkin hanya berefek kepada karyawan dan masyarakat sekitar. Tapi untuk menjangkau 9 kabupaten, 1 kota, seprovinsi Bengkulu yang lebih maksimal, beliau harus turun ke politik. Dan Ibu memilih Pak Rohidin. Jadi calon itu yang menjadi poin saya tadi sebetulnya. Betul. Karena Abang sampaikan jauh jauh sebelum mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur dengan sarana usaha yang Ibu Meriani miliki. Betul Adinda. Kenapa harus diperluas menjadi wakil gubernur, itu menjadi pertanyaan yang sangat penting. Betul. Perluasan seperti apa? Apa yang tidak bisa dilakukan bagi seorang pengusaha itu bisa dilakukan ketika statusnya sebagai wakil gubernur? Salah satunya adalah kebijakan Anda. Kita bicara kebijakan itu bicara regulasi. Itu sistem politik semua yang mengatur. Tidak cukup dengan dunia usaha. Makanya saya katakan, Ibu Meriani bukan tidak bisa mengabdi dengan dunia usahanya, bisa mengabdi. Beasiswa digelontorkan untuk masyarakat. Corporate Social Responsibility ada jalan terus. Giat sosial jalan terus, tapi terbatas. Dan Pak Rohidin adalah salah satu kandidat yang juga datang menemui Ibu Meriani. Tapi Adinda dan masyarakat Bengkulu harus tahu, bukan hanya Pak Rohidin yang melobi Ibu Meriani jadi wakil gubernur. Kandidat sebelah juga kok, tokoh-tokoh lain juga kok. Tapi Ibu Meriani katakan, saya menimbang dan saya melihat siapa yang paling layak tetap melanjutkan kepemimpinan Bengkulu. Saya pilih, saya duet dengan Pak Rohidin Mersa.
Oke, semakin menarik pembahasan kita akan lanjutkan nantinya di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.